Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Kultum Ramadan 1421 yang kami hormati. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah demikian banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga antara lain kita bisa hadir pada majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada majelis ini bisa mendapatkan manfaat dan menjadi bagian dari ibadah Ramadan kita. Amin. Shalawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan terang kepada kita semua, yaitu agama Islam. Marilah kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnahnya supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat, dan insya Allah kita adalah bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kita masih dalam suasana bulan Ramadan. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan adalah puasa Ramadan itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu yang kami hormati, takwa merupakan dimensi yang paling penting dari agama Islam. Ia bukan saja dipahami sebagai sebuah penghayatan, namun juga sebuah karakter yang digunakan untuk membentuk tidak hanya kesolehan pribadi, namun juga kesolehan sosial. Kaitannya dengan judul kultum yang diamanahkan kepada saya pada siang hari ini, yaitu totalitas dalam bekerja sebagai sarana dalam ibadah. Kami berangkat dari pemahaman takwa itu. Orang yang bertakwa atau mutakin tidak hanya memiliki pola berpikir agama hanya untuk ketaatannya kepada Allah sebagai upaya mencari pahala untuk dirinya semata, namun juga ketaatan kepada Allah yang bisa memperbaiki perilaku diri dan
selalu dirinya itu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak, amal yang dilakukan tidak terlalu ego, tidak hanya untuk kepentingan diri, terorientasi pada pahala semata, namun bagaimana implementasi atau terapan pemahamannya mengenal agama bertugas pada perilaku sosialnya dalam masyarakat. Umat Islam telah mendapatkan petunjuk untuk hidupnya supaya bagus, supaya tidak rugi. Mari kita kaji ulang surat yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu telah sangat hafal dan paham, yaitu surat nomor 103 dalam Al-Quran, surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam memahami konteks orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, marilah kita mengarahkan mindset kita bahwa di samping pemahaman secara tekstual secara Al-Quran dan As-Sunnah, marilah kita juga meletakkan kepada pemahaman sesuai profesionalisme kita pada bidang yang kita masing-masing, yaitu yang pertama, di dalam keprofesionalan kita, di dalam pekerjaan kita harus yakin bahwa apapun yang kita kerjakan adalah mempunyai dasar keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keimanan kita. Yang kedua, kita harus yakin apa-apa yang kita kerjakan adalah perbuatan yang akan atau bisa menimbulkan kebaikan bagi sesama hidup dan bahkan alam semesta, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri ataupun kelompoknya. Kemudian yang ketiga, untuk kemajuan, maka kita harus selalu mengupgrade diri kita melalui interaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang kita lakukan dan benar secara keilmuan dan keimanan kita dengan cara yang benar pula serta kesabaran. Itu pemahaman Al-Asri ketika kita coba kita kaitkan dengan tugas-tugas kedinasan kita atau pekerjaan di dalam sehari-hari yang kita hadapi. Hadirin rahimahullah, sedangkan untuk mengetahui kualitas hasil kerja kita, marilah kita kaji apa yang telah dipesankan di dalam Al-Quran. Bisa kita periksa di Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini istimewa karena di dalam satu ayat disebut atau diperintahkan bertakwa 2 kali. Itu salah satu keistimewaan dalam ayat ini. Sama ketika kita tadi mengkaji surat Al-Asr, mari coba kita larikan pemahaman kita dari Al-Asr 18 ini pada dunia nyata, yaitu pada pekerjaan kita. Dalam kaitan dunia kerja, menurut ayat tersebut, maka kita harus selalu teliti dan waspada. Apakah hasil kerja kita sudah benar, sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan SOP atau kaidah-kaidah yang harus kita pedomani. Kita harus sadar bahwa kita akan menghadapi audit. Jadi ayat tersebut kita larikan kepada kewajaran dalam pekerjaan, yaitu kita akan selalu diaudit. Auditnya adalah para pemeriksa, mungkin pada level supervisor dan sebagainya, kemudian pimpinan kita, kemudian auditor, inspektorat, BPKP, BPK. Itu semua adalah proses-proses yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan kedinasan di titik manapun. Kemudian juga di bidang swasta, proses ini juga ada hal-hal yang bahkan justru lebih ketat lagi. Dan audit akhirat adalah pengadilan Allah SWT yang telah menugaskan malaikat mengawasi kita dan mencatat perilaku kita di dunia secara real time. Real time maksudnya tidak ada waktu tanpa pengawasan oleh malaikat. Tidak detik ke detik, antara detik ke detik masih ada waktu luang. Kalau kita sepanjang hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita mendapatkan pengawasan dari malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah SWT. Ada 3 buah oleh orang-orang yang bertakwa. Buah yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan Al-Furqan, yaitu kepekaan dan urgensi dalam mentelaah dan membedakan sesuatu, termasuk menentukan hukum halal dan haram, pantas dan tidak pantas, bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk sesama. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yas'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil alim. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar, tersebut dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Ada 3 kata kunci yang bisa difahami dalam ayat ini: Furqan, Yukafir, dan Yaghfir. Sebagaimana disinggung bahwa ayat ini merupakan ayat yang memberikan penjelasan dan keterangan bahwa apabila seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahi dia
Orang yang bertakwa itu berupa furqan yang akan digunakan dalam menjalani hidupnya. Hidup orang yang bertakwa akan selalu selektif, teliti, dan berpikir hukum agama sebelum melakukan sesuatu. Hal demikian dirasa sangat privat karena ukuran ketakwaan bukan matematis, melainkan perasaan pribadi. Karena itu Islam juga memerintahkan kita untuk selalu muhasabah, mawas diri dan mengoreksi diri sendiri. Adapun kafir dan yaghfir merupakan janji Allah setelah kita melewati furqan. Allah akan menutup aib kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya dosa-dosa kecil kita yang bisa saja kita sebagai manusia lalai atau melanggar dalam batas pelajaran. Jamaah Allah. Kemudian kita lihat buah yang kedua. Orang yang bertakwa, ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya. Diberi rezeki dari arah yang tidak diduga dan dimudahkan semuanya, semua urusannya oleh Allah SWT. Allah telah berfirman, A'udzu billahi wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan-jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tersebut dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Buah kedua dari takwa sesungguhnya adalah jalan hidup keluar dari kesulitan, makhraja, dan rizki, yarzuq. Ini adalah buah yang sifatnya duniawi, hanya saja bisa dilakukan setelah kita melewati keyakinan di atas terlebih dahulu. Yang paling nyata dari buah ini adalah keyakinan kuat bahwa hidup kita dalam bimbingan dan payung anugerah Allah SWT. Seorang budayawan, Sujiwo Tejo, memberikan sentilan yang menarik berangkat dari ayat ini. Khawatir besok tidak bisa makan saja, itu sudah sama dengan menghina Tuhan. Sentilan ini dibuat oleh Sujiwo Tejo sebenarnya sebagai sindiran kuat. Kalau sudah yakin menjadi muslim dan mutakin, maka seharusnya pada urusan dunia kita harus selalu optimis. Positive thinking akan selalu adanya rezeki dari Allah SWT. Tidak perlu khawatir sejauh kita semangat serta selalu berusaha. Kemudian buah yang ketiga, Allah akan memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, kekal di dalamnya serta hidup dalam ridhonya. Al-Nasrajim illadzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Yang artinya, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada sisi Tuhan, mereka ada surga yang mengalir. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Bisa diperiksa dalam surat Al-Imran ayat 15. Hadirin yang berbahagia, ketika pekerjaan kita sudah sesuai dengan aturan-aturan berlaku, maka kita juga akan bisa hidup dengan tenang, tidak dikejar perasaan, tidak dikejar was-was ataupun kekhawatiran. Totalitas hidup kita menjadi terasa sejuk dan damai, dan kita bisa beribadah dengan baik, dan kita bisa bekerja pula dengan tenang. Dan kita bekerja dengan tenang, insya Allah hasil kerja kita akan baik, dan prestasi kita akan baik, dan kesejahteraan kita pun insya Allah akan lebih baik lagi. Mungkin demikian, mudah-mudahan
tidak lebih ujungnya. Kalau ada lebihnya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan bisa meningkatkan semangat kerja serta profesionalisme kita. Dan marilah semua kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya ada kelebihnya bisa memohon billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa tafun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.